Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Ini terakhir diperbaharui tanggal 21 September 2021 pukul 17.30. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah daerah, dan otoritas berwenang terkait. Jadi peraturannya ini berdasarkan peraturan pemerintah, bukan dari maskapai Garuda. Untuk hasil negatif tes COVID-19, wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Nah, ini bisa dilihat listnya di sini teman-teman. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Jadi yang mengupload hasil swab RT-PCR-nya atau rapid antigen itu Fasiankes terkait atau kliniknya, bukan kita. Jadi sebelum melakukan tes, kita tanyakan dulu ke kliniknya apakah hasilnya ada barcode-nya dan bisa dikirim ke aplikasi Peduli Lindungi kita. Selanjutnya ini ada rute penerbangan di kolom pertama. Yang kedua, kolom kedua ada sertifikat vaksin COVID-19. Dan yang di kolom berikutnya ada hasil negatif tes COVID-19, RT-PCR, dan rapid antigen. Yang kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Untuk di Jawa dan Bali, terdiri dari PPKM level 4 dan level 3. Antar kota di dalam Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya. Jika baru dosis pertama vaksinnya, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Jika sudah vaksin sampai 2 kali atau dosis kedua, boleh menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan boleh menggunakan rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke atau dari Pulau Jawa, pulau selain Pulau Bali. Jadi di sini di Pulau Jawa dari Surabaya, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dari Bandung, dari Jakarta, itu minimal harus vaksin dosis pertama dan harus menggunakan swab RT-PCR dari atau ke Pulau Jawa. Ke atau dari Pulau Bali, pulau lain selain Pulau Jawa, minimal dosis pertama dan wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid antigennya berlaku jika, ada catatannya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap. Maksudnya sudah 2 kali vaksin, dosis pertama dan dosis kedua. Untuk PPKM level 4, ke atau dari Banda Aceh, Balikpapan, Banjarmasin, Jambi, Makassar, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, dan Sibolga, minimal dosis pertama vaksinnya, dan wajib
menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ketarakan, minimal dosis pertama, wajib menggunakan surat swab RT-PCR. Dari atau ke Manokwari, minimal dosis pertama, wajib menggunakan swab RT-PCR. Untuk swab rapid antigennya, keberangkatan dari Manokwari menuju daerah level 1 atau level 2 diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen. Untuk PPKM level 3, ke atau dari Ambon, Batam, Bengkulu, Berau, Kendari, Mamuju, Medan Kuala Namu, Sorong, Tanjung Pinang, Timika, minimal vaksin dosis pertama, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan Belitung, minimal dosis pertama vaksinnya dan swab RT-PCR. Untuk rapid antigen, ini dia persyaratan tambahannya. Hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap, dosis pertama dan kedua. Ke Lombok, minimal dosis pertama, wajib menggunakan swab RT-PCR. Nah, rapid antigen berlaku, ini dia berlakunya. Hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap. Maksudnya di sini sudah 2 kali vaksin, dosis pertama dan dosis kedua. Ke Kupang dan Labuan Bajo, dari luar Provinsi NTT, minimal vaksin dosis pertama, wajib menggunakan swab RT-PCR. Dan jika teman-teman tujuan ke Labuan Bajo khusus wisata harus registrasi terlebih dahulu, bisa di sini diklik. Untuk rapid antigennya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Ke Manado, minimal vaksin dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Nanti di sampai bandara tujuan akan ada tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Ke atau dari Gorontalo, minimal dosis pertama vaksinnya dan menggunakan swab RT-PCR. Ini ada tanda bintang rapid antigennya. Keberangkatan dari Gorontalo menuju daerah yang menerima hasil negatif tes rapid antigen diperbolehkan menggunakan hasil tes tersebut berlaku 1 kali 24 jam. Ke Pontianak, minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Ke Jayapura, Merauke, dan Biak PPKM 2, minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Dari atau ke Nabire, minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Untuk PPKM level 1 atau level 2, penerbangan dari sesama daerah
PPKM level 2 atau 1. Saat ini seluruh penerbangan dari daerah berlevel 1 atau 2 hanya tersedia menuju daerah PPKM level 3 atau 4, sehingga mengikuti peraturan daerah level 3 atau 4 tersebut. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hasil negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan setempat. Ketiga, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk caranya sudah ada di video saya yang lainnya, teman-teman. Penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan yang berlaku sesuai daerah tujuan. Nomor 5, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Di sini juga ada video saya yang lainnya, bagaimana usia di bawah 12 tahun ini dapat melakukan penerbangan. Silakan dicek di channel saya. Nomor 6, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit pemerintah, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. 7. Penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda setempat atau petugas KKP atau petugas Satgas COVID di bandara keberangkatan masing-masing. Nomor 8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. 9. Penumpang dengan penerbangan domestik transit, tidak keluar bandara dan tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Penumpang mohon dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan, sertifikat vaksin dan hasil tes negatif COVID-19 di bandara keberangkatan. Kami menyarankan agar penumpang tetap membawa printout hasil cetak dokumen persyaratan asli, sertifikat vaksin, dan hasil negatif COVID-19. Karena ini untuk antisipasi teman-teman, takutnya aplikasi Peduli Lindunginya atau mesin untuk scan barcode-nya itu sedang mengalami kerusakan atau kendala teknis. Jadi masih bisa menggunakan yang manual. Dan teman-teman yang tidak bisa atau belum mengerti menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, jangan takut, masih ada jalur untuk khusus yang manual yang menggunakan berkas-berkas. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.